Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami, Podcast Horror Reborn. Uwentira atau tulisannya Uwentira secara kasat mata hanyalah sebutan untuk sebuah jembatan untuk menyeberangi sungai di daerah Kebun Kopi, Sulawesi Tengah. Uwentira bagi kamu yang bukan warga asli Sulawesi Tengah memang asing didengar. Di sini saya akan mencoba menceritakan kepada sahabat PHR tentang kehidupan di alam Uwentira yang kalau dilihat dengan mata biasa hanyalah sebuah tikungan tajam yang merupakan jembatan, tugu dan sebuah pondok peristirahatan di pinggir jalannya. Akan tetapi bagi mereka yang sudah pernah masuk ke wilayah Uwentira, kota ini bagaikan kota termodern di dunia, bahkan dianalogikan seperti kota Paris di Perancis. Uwentira ini terdapat di kebun kopi lintas Trans Sulawesi di Jalan Tawaeli, Toboli. Menurut keyakinan masyarakat setempat, yang disebut kawasan Uwentira atau Uwentira adalah wilayah yang sekarang dikenal sebagai kawasan kebun kopi. Di Jalan Trans Sulawesi, poros Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Di sekitar sana tidak ada pemukiman penduduk. Hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi berwarna keputih-putihan ditandai dengan sebuah jembatan. Hanya orang yang mampu melihat hal-hal gaiblah yang bisa melihat kalau ternyata jembatan itu juga merupakan pintu gerbang untuk masuk ke kerajaan mistis Uwentira. Setiap kendaraan yang lewat wajib memberi kode lampu atau setidaknya klakson sebagai tanda permisi mau lewat. Hal tersebut dilakukan menurut warga setempat adalah sebagai tanda izin atau permisi untuk melewati gerbang kota Uwentira tersebut. Kawasan Uwentira yang terletak di kebun kopi itu dikenal cukup berat, menanjak dengan kemiringan tajam, belum lagi sering terjadi longsor. Jembatan tua itu masih ada hingga kini dan bahkan ada sebuah tugu berwarna kuning bertuliskan Ngapa Uwentira. Ngapa dalam bahasa Kaili berarti kampung, negeri, atau kota. Uwentira berarti tidak kasat mata. Jadi Ngapa Uwentira berarti kota Uwentira. Warga Uwentira tidak punya garis pemisah di atas tengah bibir, seperti layaknya manusia normal. Kota Uwentira pun didominasi oleh warna kuning keemasan, baik itu gedung, kendaraan, bahkan pakaian warga Uwentira didominasi oleh warna tersebut. Bahkan ada beberapa kalangan menyebut Uwentira sebagai Atlantis yang hilang. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Ajijah seorang wanita tomboy. Dia hidup bersama ibunya yang tinggal di Biromaru, Kabupaten Sigi, yang pada saat itu sedang bepergian meninggalkan kota Palu untuk berangkat ke kota Poso. Pada saat itu mereka berangkat dari kota Palu menuju kota Poso pada jam 10 malam. Dengan mengendarai motornya, Ajijah hanya berdua dengan sang ibu. Sudah hampir setengah perjalanan ia lewati, jalanan yang ia lalui sangat sepi sekali. Sepertinya waktu itu sudah melewati tengah malam. Namun sebagai seorang perempuan, Ajijah memiliki keberanian yang lebih besar dibandingkan gadis lainnya. Di sepanjang perjalanan, tidak banyak pembicaraan antara Ajijah dengan sang ibu. Mungkin ibunya sudah mulai merasakan lelah. Meski Ajijah sudah mengenakan jaket, akan tetapi hawa dingin masih bisa ia rasakan menusuk kulitnya. Jalanan lenggang, hening. Yang terdengar hanya suara deru motor yang berasal dari motornya sendiri. Di area kebun kopi suasana cukup mencekam. Di sepanjang jalan yang ia temui hanyalah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Benar-benar sepi, tidak ada satu kendaraan pun yang ia temui di area itu. Sebetulnya Ajijah merasa cukup tegang, namun ia menyimpan perasaannya sendiri dan terus melajukan motornya. Di tengah perjalanan, sang ibu ngantuk berat dan tak bisa lagi untuk menahan rasa kantuknya. Kemudian ibu Azizah berkata pada Ajijah, "Jah, kalau bisa kita cari tempat tidur saja dulu. Mama sudah ngantuk sekali.
Ini sudah tidak bisa Mama tahan. Kebetulan pada saat itu, Azizah juga udah merasakan lelah. Ia menjawab, "Iya, Mak." Kemudian Azizah berencana mencari penginapan terdekat. Berselang 10 menit berjalan mengendarai motor, "Jah, sepertinya di sana ada penginapan," ucap sang ibu sambil menunjuk ke arah yang cukup jauh. Azizah memicingkan matanya. Ia melihat sebuah rumah makan dan tempat peristirahatan yang sangat mewah di kota yang begitu besar dan didiami oleh ribuan bahkan jutaan penduduk. Jam segini orang-orang masih ramai di sana, berlalu lalang dengan berbagai kesibukan seperti masyarakat di kota besar yang masih beraktivitas bahkan di malam hari. Azizah melajukan motornya ke arah sana. Ia sudah memutuskan untuk menginap semalam. Ternyata setelah sampai, penginapan ini sangat mewah. Kemewahannya mengalahkan kemewahan rumah makan dan tempat peristirahatan yang pernah dikunjunginya di kota Palu dan kota besar. Bangunannya didominasi dengan warna kuning keemasan, bahkan tidak cuma gedung, tetapi dekorasi dan furniturnya berlapiskan emas. Melihat penginapan semegah yang melebihi bintang 5 tersebut, Azizah khawatir dengan tarifnya. Ia sempat akan mengurungkan niatnya untuk bermalam di sana. Tetapi melihat ibunya yang capek, Azizah pun tidak tega. Lalu ia pun bertanya untuk memastikan. Ternyata tarifnya sangat terjangkau. Azizah pun senyum sumringah. Setelah melakukan pembayaran, Azizah membawa sang ibu ke kamar yang sudah dipesan. Sang ibu langsung membaringkan tubuhnya di sofa yang begitu empuk karena sudah lelah dan mengantuk. Sementara Azizah kantuknya malah hilang. Ia memutuskan untuk pergi keluar dan berjalan-jalan. Kota besar ini seperti yang ada di luar negeri seperti Paris. Azizah baru tahu ada kota semegah ini di kawasan ini. Di lain waktu ia berencana untuk mengunjungi kota ini lagi. Sangat kerasan berada di sini. Azizah berjalan-jalan cukup jauh. Ia mulai merasa heran dalam hatinya. Pasalnya bangunan-bangunan yang berada di sini didominasi dengan warna emas, juga seakan dilapisi emas. Orang-orang yang juga mengenakan baju berwarna kuning semua, seperti sedang mengadakan acara festival. Orang-orang di sini sangat sibuk, tetapi baik dan ramah-ramah. Setiap yang ia temui selalu mengajaknya tersenyum. Azizah yang tengah melihat-lihat keindahan kota ini pun perhatiannya jadi terbagi-bagi. Tetapi Azizah senang karena disambut dengan baik oleh masyarakat di sini. Kemudian Azizah disapa oleh seorang kakek yang duduk di bawah pohon yang sangat besar atau pohon nunu dengan memakai pakaian yang sangat kotor. "Anda dari mana dan mau kemana, Nak?" tanya kakek. "Saya dan ibu dari Palu mau pergi ke Poso jenguk keluarga yang sakit," jawab Azizah. Spontan kakek itu memberikan nasihat. "Hai anak muda, janganlah kau banyak-banyak meluangkan waktu di kota ini, karena kota ini akan memintamu untuk tinggal di sini selamanya." Azizah pun terkejut dan bertanya kepada kakek tersebut, "Kek, apa nama kota besar ini?" Kakek menjawab, "Nama kota ini adalah kota Uwentira." Setelah mendengar nama itu, bulu kuduk Azizah pun merinding dan ia mulai menengokkan kepalanya di sisi demi sisi kota Uwentira tersebut. Setelah ia ingin bertanya lagi kepada kakek itu, dipalingkannya kepalanya dan terkejut melihat kakek sudah tidak ada entah tahu kemana. Uwentira. Azizah pernah mendengar sepintas, tetapi ia tidak begitu mempercayainya karena hanya sebuah mitos saja. Tetapi kini ia telah menginjakan kaki di kota emas tersebut. Ia pun berlari kepada ibunya yang sudah berbaring di sofa empuk. Kemudian Azizah menarik ibunya untuk segera pergi dari tempat itu. Karena setelah mendengar nasihat kakek tersebut, ia paham bahwa kota ini bukan kota di alam nyata,
melainkan kotaknya makhluk gaib. Ibunya yang sempat terlelap menjadi terkejut dan bertanya, "Kenapa kamu, Jah?" Ibunya bertanya berulang-ulang kali, tapi Azizah tidak menjawab satupun pertanyaan dari ibunya dan terus menarik ibunya untuk pergi dari tempat itu. Sebelum mereka meninggalkan kota besar itu, Azizah memberikan tanda dengan merobek sehelai bajunya dan mengikatnya di sebuah pohon kecil yang berada di depan pintu masuk kota tersebut. Sepanjang jalan Azizah tidak menceritakan kepada ibunya. Ia beralasan dengan hal lain yang dapat dipahami ibunya sementara, karena baginya tidak akan baik jika menceritakan di jalan, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baru setelah sampai di pos, Azizah bercerita kepada sang ibu. Ibu Azizah belum terlalu percaya meskipun sama kagetnya. Setelah 2 hari di Poso, mereka pun pulang ke Palu. Saat mereka pulang dari Poso menuju Palu, di sepanjang perjalanan Azizah menengok ke kiri dan ke kanan. Ibunya bertanya, "Ada apa, Ijah? Dari tadi kau hanya tengok sana tengok sini. Hati-hati, kita jatuh ke jurang nanti." "Tidak, Mak. Ada yang saya mau lihat di sekitar jalan yang kita lewati ini," jawab Azizah. Tak lama kemudian Azizah pun melihat kain baju yang diikatkannya di pohon kecil di pintu masuk kota besar tersebut 2 malam yang lalu. Dan ia terkejut, ternyata keindahan kota yang mereka lihat 2 malam yang lalu hanyalah sebuah jembatan dan sebuah pondok peristirahatan yang kecil beserta hutan dan jurang yang berada di sekelilingnya. Azizah pun hanya diam dan tidak bercerita apapun sepanjang perjalanan pulang ke Palu. Hingga kini, Azizah tidak bisa melupakan kejadian yang luar biasa dalam kehidupannya itu.